Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda dan anak-anak soleh-solehah kelas 3? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar di tema 8, ya, masih tema Praja Muda Karana, subtema 3 dan 4. Yang akan kita pelajari hari ini muatan matematika. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cara mengumpulkan data. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama tentang data. Apakah data adalah catatan informasi mengenai suatu hal? Misalnya data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber, ya, yang kita sebut wawancara. Yang kedua, pengamatan langsung. Dan yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tabel adalah sajian data yang tersusun dalam kolom dan baris. Tabel memudahkan kita untuk membaca dan memahami data. Coba ayo kita perhatikan tabel dan bagian-bagian berikut. Yang pertama, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Kita tulis judulnya, misalkan tabel banyaknya bendera yang ditemukan. Setelah kita membuat judul, kemudian kita membuat kolom dan baris. Nah, di kolom dan baris ini, ya, di kolom terdapat kategori dan nilai data. Nah, kategorinya misalkan warna bendera, ada merah, kuning, hijau. Kemudian di nilai data, kolom nilai data ada turus dan jumlah bendera. Perhatikan cara membaca data tabel berikut. Tabel banyaknya bendera yang ditemukan. Warna bendera, ya, di tabel ada turus 4 garis, jumlah bendera berarti 4. Kuning ada 3 turus, terus jumlah bendera berarti 3. Hijau, nah bisa kalian lihat ada 7 turus, terus jumlah bendera 7. Hasil membaca tabel banyaknya bendera yang ditemukan, ya, kalau kita baca dari tabel yang di atas. Yang pertama, banyak bendera berwarna merah ada 4 buah. Kemudian banyak bendera berwarna kuning ada 3 buah dan banyak bendera warna hijau ada 7 buah. Nah, itu cara membaca tabel, ya, yang bisa kalian perhatikan tabelnya. Nah, itu dan cara membacanya. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada data banyak siswa laki-laki yang ikut kemah. Nah, bisa dilihat itu ada yang berwarna biru ada 10, terus banyak siswa perempuan yang ikut kemah. Nah, di tabel ada 8 yang berwarna merah. Dari diagram di samping kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah ada 10 siswa. Ya, bisa kalian perhatikan ya yang berwarna biru. Terus yang kedua, banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8 siswa, ya, yang berwarna merah. Terus yang ketiga, jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah dari jumlah laki-laki ditambah dengan jumlah perempuan, yaitu 10 ditambah 8 ada 18 siswa.
Kemudian kalau kita mencari selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah. Selisihnya jumlah terbanyak yaitu laki-laki ada 10 dikurangi 8 yaitu ada 2. Itu selisihnya. Menyajikan data dalam diagram. Perhatikan contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram berikut. Pertama, tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Nah, di situ ada tabel. Tabel kolom pertama warna barung, kemudian kolom sampingnya yaitu banyak anggota atau siswa. Warna barung biru. Nah, barung biru ada 8 siswa. Barung hijau ada 10, barung kuning ada 6, barung merah ada 9 dan barung putih ada 8. Ya, kalian perhatikan banyak setiap data. Kemudian kalau mau buat tabel, warnailah diagram sesuai banyaknya data. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Ya, kalau kita sudah memindahkan dari tabel dari data tadi ke bentuk diagram. Nah, bisa kalian perhatikan warna barung biru. Nah, berarti berwarna biru ada 8. Barung hijau ada 10, barung kuning ada 6, barung merah ada 9 dan terakhir itu ada barung putih ya ada 8. Nah, itu kalau kita menyajikan tabel yang dalam bentuk diagram. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Perhatikan diagram banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka berikut. Nah, dari diagram tersebut kita dapat mengetahui ya, Komang memiliki 6 tanda kecakapan. Dedi memiliki 8 tanda kecakapan, Fitri memiliki 8 tanda kecakapan, dan Dayu memiliki 10 tanda kecakapan. Ya, kita bisa lihat di diagramnya. Kemudian kita juga dapat menggali informasi lain dari diagram tersebut seperti berikut. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit. Nah, dari diagram tadi yang paling sedikit siapa? Yaitu Komang, karena Komang hanya memiliki 6. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak. Nah, paling banyak yaitu Dayu. Nah, selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah 10 dikurangi 8. Ya, karena Dayu memperoleh 10 tanda kecakapan sedangkan Fitri 8. Jadi 10 kurangi 8 yaitu 2. Kemudian jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa berarti dijumlahkan dari punyanya Komang, Dedi, Fitri dan Dayu. Nah, semuanya ada 32. Kita lanjutkan di subtema 4. Aku suka berkarya. Masih muatan matematika. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, data tertinggi. Kedua, data terendah. Ketiga, selisih antar nilai data. 4. Jumlah antar nilai data, dan kelima jumlah seluruh data. Nah, bisa kalian perhatikan contoh diagram batang berikut, yaitu data tentang jenis alat kebersihan. Dari diagram di atas dapat diketahui hal-hal berikut. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa. Nah, kalian bisa melihat pada gambar diagram batang tersebut. Yang paling tinggi yaitu kain lap. Dan kedua, jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa. Berarti yang paling pendek ya, paling sedikit, yaitu ada sapu lidi. Dan ketiga, selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa. Sapu ijuknya ada 10,
sedangkan sapu lidinya ada 4. Jadi 10 dikurangi 4 ada 6 buah, itu selisihnya. Kemudian yang keempat, jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa. Kalau kita mau menghitung jumlah keseluruhannya, berarti kalian bisa melihat pada diagram batangnya, yaitu dari sapu lidi ada 4, sapu ijuk ada 10, kain pel ada 8, dan terakhir kain lap ada 12. Jadi kita jumlahkan, ada 4 tambah 10 tambah 8 tambah 12, yaitu seluruhnya ada 34 buah. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Nah, pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data. Ya, misalkan di sini ada contoh jenis lomba. Ya, itu menyatakan jenis lombanya. Kemudian dan sumbu tegak yang berdiri ke atas itu menyatakan nilai setiap data. Nah, jadi di diagram batang bisa dilihat tadi jenis datanya itu sumbu yang mendatar, kemudian sumbu yang tegak itu nilai setiap datanya. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai datanya. Nah, itu bisa kalian lihat dengan warna-warninya. Ada warna kuning, itu tentang sejarah nasional. Misalkan dari jenis lombanya ada sejarah nasional, teori P3K, tali temali, kompas, dan morse. Ya, itu jenis dari beberapa jenis lomba. Nah, bisa kalian lihat ya, perhatikan setiap batangnya. Sejarah nasional ya yang diperoleh itu ada 5, banyaknya siswa. Kemudian teori P3K ada 6 siswa. Kemudian tali temali ada 5 juga, kemudian kompas ada 7, kemudian morse ada 6 siswa. Nah, itu ya mengenai diagram batang. Membaca data pada diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Suatu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Dari diagram gambar di samping diperoleh informasi seperti berikut. Nah, kalian bisa perhatikan diagram gambarnya. Di situ ada nama siswa, Beni, Dedi, Fitri, dan Dina. Kemudian ada banyak tanda kecakapan khusus. Nah, di bawah diagram itu ada keterangannya. Keterangan satu gambar bintang itu mewakili satu tanda kecakapan khusus. Nah, jadi kita bisa memperoleh data atau informasi ya seperti ini. Beni dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus ya karena mereka mendapatkan 4 bintang. Kemudian Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Terus Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah untuk membuat diagram gambar. Mohon maaf, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Langkah-langkah membuat diagram gambar berikut. 1. Tentukan banyak setiap jenis data. Kemudian yang kedua, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Dan keempat, sajikan diagram gambar sesuai data. Nah, kalian perhatikan contohnya yang ada di sampingnya ya. Contoh ada tabel data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka. Nama regu, banyak origami yang terkumpul, ada berapa buah, yaitu misalkan regu melati ada 15, regu mawar ada 6, dan regu tulip ada 9. Diagram gambar dari data pada tabel di atas ya, itu bisa dibuat dengan satu gambar origami mewakili 3 buah origami. Jadi kalau kita gambar ya, kan seperti berikut, yaitu
Nama regu misalkan melati ya, itu berarti ada 5 gambar origami. Karena satu origaminya mewakili 3. Ya, 3 kali 5 ada 15. Jadi ada 5 origami. Kemudian mawar ada 2 origami dan ketiga yaitu regu tulip ada 3 origami. Nah, di bawah tabel, di bawah diagram gambar juga ada keterangannya. Keterangan satu gambar origami mewakili 3 buah origami. Nah, itu ada beberapa contoh diagram gambar. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian mengenai tabel, diagram, ya, jenis diagram, ada diagram batang, diagram gambar. Mungkin Ibu cukupkan untuk pokok bahasan hari ini. Untuk latihan hari ini, buku Bu Pena halaman 192 sampai 193 yaitu nomor 1 sampai 5 muatan matematika. Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan jazakillah khair kepada ayah bunda yang sudah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, dan ananda semua soleh-solehah kelas 3 yang sudah semangat belajar. Walaupun dari rumah, alhamdulillah semangat kalian luar biasa. Ibu tutup untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.